Hai, balik lagi sama kita SNF. Kali ini masuk ke part 3 ya. Jadi kali ini kita kemarin tuh sudah sampai di Jogja dan sempat ke Malioboro terakhir. So hari ini kita akan lihat nih, sekarang lagi jalan-jalan di Malioboro, ini masih sisa yang semalam. Jadi kita juga beli gelato di salah satu hotel di sana, tapi dekat dengan Malioboro. Terus jalan ke titik nol juga waktu itu. Rasanya sih enak, rasanya variatif dan harganya juga ya standar lah, tidak terlalu mahal lah gitu. Pokoknya enak deh. Kita waktu itu kalau nggak salah pesannya cream cheese sama Nutella, gitu nggak salah. Kalau nggak salah lupa deh. Pokoknya enak deh, pokoknya worth it. Nah, habis itu dari Malioboro kita kan habis titik nol juga jalan sampai ke selatan. Terus nah pagi ini kita breakfast buffet. Sebenarnya nggak expect untuk harga hotel yang mungkin sekitar 200-300, tapi ini bagi saya cukup lengkap lah. Nah, sekarang kita lanjut ke Taman Sari. Taman Sari tempat, sebenarnya tempat pemandian zaman keraton yang kita. Nah, ini kita masuk dari pintu belakang. Waktu itu cukup sepi ya, benar-benar sepi dan kita tidak berdesak-desakan, jadi cukup nyaman lah untuk kita muter-muter, jalan-jalan. Awalnya itu sebenarnya kita tuh nggak mau pakai pemandu, karena kita mungkin takut juga kena ketok, tapi ternyata kita ketemu pemandu yang cukup baik. Saya juga lupa namanya. Dan waktu itu dia minta bayar seikhlasnya, dan ya kita benar-benar dijelaskan detailnya. Dan kayak sekarang ini lagi di terowongan, sebenarnya ada terowongan bawah air terowongannya, karena dulu di atas itu danau. Jadi sebenarnya Taman Sari itu ada kayak semacam pulau. Nah, di sini itu tempat, katanya tempat Raja Semedi gitu. Katanya auranya aura dingin gitu, tempat raja bermeditasi lah gitu. Jadi untuk Taman Sari ini sebenarnya Taman Sari benar itu ada istana air. Nah, jadi istana air itu kayak istana di tengah pulau gitu. Kayak ya istana di tengah danau, maaf. Jadi raja waktu itu naik kapal untuk ke istananya itu. Gitu, di zaman keratonan Kesultanan, masih keratonan Jogja lah. Nah, ini adalah tempat dulu untuk naik perahunya, naik di danaunya. Nah, ini pintu depan gerbang dari Taman Sari sendiri waktu raja datang. Oke, kita bisa lihat ini juga ada ruangan-ruangan juga, ternyata juga Raja Semedi juga, situ bermeditasi juga di situ. Nah, kita bisa lihat tamannya besar. Ini taman gerbang, jadi katanya ya dulu penari-penari lah nari di sini, dan para tentara. Kalian bisa bayangkan sendiri lah gimana kalau raja datang gitu. Ya cukup bagus, ya cukup indah lah. Kita bisa bayangkan vibe-nya zaman dahulu. Nah, ini adalah tempat pemandiannya. Nah, kalau di sini katanya pemandian para dayang-dayangnya dan para selir deh. Nanti jadi si raja itu bisa milih selirnya untuk nanti bisa berduaan lah. Itu tempat selir dan anak raja mandi lah. Nah, itu ada kamar kan. Ini juga, nah ini tempat pemandiannya, ini khusus untuk raja sendiri sini. Sama selir pilihannya. Nah, ini ada kamar. Nah, katanya ya rajanya sama selir pilihannya setelah mandi. Nah, begitu deh. Terus ini adalah tempat kita jalan di tengah-tengah. Itu jadi raja yang menikmati tarian dan lain-lain. Nah, terus kita jalan di sini. Ini adalah kampung-kampung yang sudah di dalam istananya. Terus kita terakhir ke istana air. Ini istana air yang
cukup historik dilihatnya, sebenarnya bagus untuk foto. Walaupun terlihat seperti reruntuhan, tapi ini tempat yang sangat historis di zamannya, dan masih menggunakan batu bata merah, jadi masih otentik lah ini. Belum direnovasi soalnya gitu. Dan ini ngarahnya ke arah yang kita tunjuk ini, lagi arah ke alun-alun selatan ya, atau ke arah utara sebenarnya. Nah, kalau di sini adalah masjid sebenarnya, masjid musola atau masjid, tapi bentuknya melingkar, jadi bagus untuk sound, dan di tengahnya suka baik orang foto. Terus kita lanjut ini ke alun-alun selatan yang terkenal, ada Beringin 2 itu. Katanya kita jalan-jalan sampai ngelihat, oh kayak begini ternyata. Dan ya, cukup ya, namanya Yogyakarta masih historiknya masih kuat dari kesultanan atau kerajaannya sendiri. Nanti kita jalan-jalan balik di Tugu Yogya juga. Terus kita makan ke Sari Hitam ya, House of Sari Hitam. Ini cukup legendaris, terkenal dulu buka 24 jam, dan terkenal juga tempat batik. Kalau kalian mau tahu sejarah, kalian bisa datang sendirilah ke tempatnya, bisa search sendiri. Makanannya juga makanan lokal, harganya cukup ya murah lah, karena ini di Jogja cukup murah bagi saya, dan cukup enak makanannya. Gitu. Ayam pakai bambu dan cukup enak lah. Dan ini terkenal pokoknya, karena dulu buka 24 jam, jadi orang pada nongkrong di situ. Tapi kalau sekarang mungkin hanya sampai jam 10 setahu saya. Tapi kalian bisa cek sendiri kalau penasaran, dan coba sendiri langsung ke tempatnya. Ini cukup terkenal kok di Jogja. Terus lanjut beli oleh-oleh, beli bakpia. Kebetulan dapat harga diskon katanya. Dan cukup lengkap di sini. Ini dekat dengan Grand Hotel ya, Grand Malioboro. Pokoknya dekat Malioboro itu. Kita beli bakpia yang terkenal, bakpia 25. Oke, kita lanjut. Ini malamnya kita mau cobain vibe makan seafood di Parangtritis. Jadi kita malam sini, dan jalannya gelap dan murah sekali. Ada kakap merah, cumi, udang, hasil laut semua fresh dan murah harganya waktu itu ya. Nggak mahal pokoknya. Waktu itu ada juga makan, ada tongkol masalah. Nah terus kita lanjut nih ke Semarang. Kita lewatin jalur, pokoknya lewatannya Magelang. Dari Magelang kita naik ke tol, dan dari Semarang ke area Magelang kita lewat jalur nasional dan jalur potongan juga. Jadi kadang gelap kadang terang. Tuh. Ini sekitar kita berangkat malam, pokoknya jam 9 lewat ya. Nyampe Semarang itu sekitar subuh, enggak sampai ya, subuh, lupa jam berapa, sekitaran jam segitulah, itu cuma sampai subuh sekitar jam 3 jam 4 kalau salah. Itu pun kita juga baik berhentinya di rest area dan lain-lain. Kebetulan waktu itu tolnya kita tutup, jadi kita keluar tol, saya lupa nama tempatnya, jadi karena itu ditutup untuk one way dari arah Semarang ke arah Jogja. Kita balik lagi lewat jalur biasa. Oke, kita akhirnya nyampe, dan kita ke hotel namanya hotel yang cukup bintang 4 di daerah Pecinan, dan cukup bagus menurut saya ya. Dan harga tidak terlalu tinggi dan cukup fun juga. Kita suka senang karena kamarnya juga besar, dan ya oke lah. Pokoknya kita dapat buffet. Nah buffet ini cukup mengejutkan. Kalian penasaran? Stay tune ya di channel kita, dan sampai jumpa di next part. Oke, bye bye.